Di dalam maqalah yang keempat, al-maqalatur rabi'ah, maqalah yang keempat, an Umar radhiyallahu anhu, daripada Umar radhiyallahu anhu, naqala an Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, dinukilkan daripada Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, yakni bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril. Apa pertanyaan daripada Rasulullah kepada malaikat Jibril itu? Sifli hasanati Umar. Wahai Jibril, tolong engkau jelaskan kepadaku, sifatkanlah kepadaku, maknanya jelaskan tentang sifat-sifat atau ciri-ciri ataupun jenisnya ataupun apa saja ataupun bagaimana keadaannya, yakni kebaikan daripada Umar Ibnul Khattab. Jadi Nabi SAW ini bertanya kepada malaikat Jibril supaya malaikat Jibril ini menjelaskan seperti apa kebaikan sahabatnya yang bernama Umar bin Khattab. Jadi sifli hasanati Umar. Faqala, maka dijawab oleh malaikat Jibril, lau kanatil biharu midadan wasyajaru aqlaman lama hasartuha. Wahai Rasulullah, engkau bertanya tentang bagaimana kebaikan daripada Umar sahabatmu itu, ketahuilah seandainya seluruh lautan-lautan dijadikan tinta dan seluruh pepohonan-pepohonan itu dijadikan sebagai pena untuk menulis kebaikan dan bekal yang telah dikumpulkan oleh sahabatmu yang bernama Umar Ibnul Khattab itu, maka niscaya seluruh lautan dan tanaman-tanaman itu tidak akan pernah cukup kalau digunakan untuk menulis kebaikan mereka. Ini perkara yang begitu dahsyat. Seperti itu bagaimana seorang sahabat Rasulullah SAW mengumpulkan bekal untuk menempuh perjalanan yang panjang. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka menyadari bahwa perjalanan ini memang panjang, sehingga tidak bisa kalau ditempuh dengan bekal yang sedikit. Sehingga seperti itulah gigihnya seseorang sahabat yang bernama Umar Ibnul Khattab dalam mencari bekal menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang beliau cari itu disaksikan oleh para malaikat. Bahkan penghulunya para malaikat, malaikat Jibril telah bersaksi bahwasanya bekalnya Umar yang telah dikumpulkan berupa kebaikan-kebaikan beliau di dalam hidup itu, andainya seluruh lautan-lautan dijadikan sebagai tinta-tinta, kemudian ranting-ranting pepohonan yang ada di seluruh dunia ini dikumpulkan, dijadikan pena untuk menulis kebaikan daripada sahabat Nabi yang bernama Umar Ibnul Khattab, maka tidak cukup dan akan habis semua alat-alat itu sebelum habis kebaikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ditulis. Faqala, lalu Nabi SAW mendengarkan keterangan daripada malaikat Jibril itu berkata, sifli hasanati Abi Bakar. Kalau begitu, terangkan juga kepadaku seperti apa kebaikannya Abu Bakar. Seperti apa kebaikannya sahabatku yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan kita tadi telah menerangkan bahwa makhluk dan manusia yang paling agung dan paling mulia di antara umatnya baginda Rasulullah SAW setelah beliau itu adalah sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Lalu bagaimana, kata Nabi, wahai Jibril, jelaskan padaku tentang kebaikannya sahabatku yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Faqala, maka berkatalah malaikat Jibril alaihi salam, Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Masya Allah. Seluruh kebaikan yang dimiliki oleh Umar Ibnul Khattab itu laksana satu kebaikan yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kita telah mendengarkan bagaimana mereka mencari bekal, bahwasanya kebaikannya Umar itu begitu banyak. Tidak cukup laut dijadikan tinta, tidak cukup ranting-ranting pepohonan dijadikan sebagai pena untuk menulis kebaikannya. Begitulah sempurna dan banyaknya amal ibadah yang telah dilakukan oleh sahabat Nabi yang bernama Umar Ibn Khattab. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq lebih dahsyat lagi, bahwa kata malaikat Jibril, seluruh kebaikannya Umar Ibn Khattab itu hanya satu daripada kebaikannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia paripurna yang telah mengumpulkan bekalnya dan telah dijamin keselamatannya. Hal demikian ini bukanlah perkara yang aneh, sebab dahulu
orang yang pertama yang mempercayai bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang benar setelah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, yang ceritanya itu tidak masuk di dalam akal manusia, tidak bisa diterima oleh logika, di mana Rasulullah menceritakan bahwa dirinya telah berangkat daripada Mekah, kemudian sampai ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit yang paling tinggi, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi ke Mekah hanya dalam waktu setengah malam dan tidak sampai. Semua orang pada saat itu berkata bahwa sebagian besar orang-orang kafir Quraisy, mereka semua berkata dan mengolok-olok Nabi, mengatakan bahwa Nabi itu adalah orang yang tidak waras, orang yang tidak sempurna akalnya. Bagaimana mungkin bercerita perkara yang demikian? Sedangkan mereka mengetahui bahwasanya perjalanan seseorang itu dari Mekah ke Masjidil Aqsa bila menggunakan kendaraan berupa unta atau kuda, mereka mampu menempuhnya dalam waktu 2 bulan. Lalu ada orang yang bercerita telah menempuh jarak tersebut bahkan lebih daripada itu hanya dalam waktu setengah malam. Tidak ada yang percaya. Kenapa? Karena memang ini cerita, bukan cerita yang mengandalkan logika, tapi cerita yang harus dijawab dengan keimanan. Satu-satunya orang pada saat itu yang menegaskan akan kebenaran Rasulullah SAW, beliaulah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka sejak saat itu beliau diberi gelar As-Siddiq, yakni orang yang telah membenarkan berita yang datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selain daripada itu banyak lagi kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau juga adalah seorang khalifah yang pertama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Lalu kemudian setelah beliau ini wafat, maka digantikan oleh sahabatnya yang bernama Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab wafat, digantikan oleh sahabatnya yang bernama Utsman ibn Affan. Kemudian selanjutnya oleh Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat dan saksikan bagaimana mereka semuanya mencari bekal. Kenapa mereka begitu semangat mencari bekal? Karena mereka mengetahui, karena mereka percaya bahwa esok mereka akan menempuh awal dari perjalanan mereka. Ketika mereka masuk ke dalam kubur, pada saat itu mereka akan menjadi orang yang tenggelam atau menjadi orang yang selamat. Kita harus memikirkan ini. Kalau kita ingin menjadi orang yang selamat, maka carilah bekal sebanyak-banyaknya. Tetapi kalau kita ingin menjadi orang yang tenggelam, maka memang tidak akan pernah ada yang mampu menyelamatkan dirimu daripada tenggelam itu selain daripada usahamu sendiri ketika engkau berada di dunia ini. Maka cukuplah kita mendengarkan keterangan daripada guru-guru kita. Cukuplah kita ini mengamalkan apa yang ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, lalu kemudian kita ikuti sebagai sebuah panduan yang insya Allah itu semuanya akan membawa kepada keselamatan. Lalu sebagai penutup daripada kajian ini, apa yang dimaksud dengan bekal? Bekal itu adalah semua perkara yang akan dibawa seseorang untuk menempuh perjalanan yang panjang. Bekal kita yang pertama itu adalah kekokohan iman. Kita menjamin dan kita bertekad bahwa iman ini harus tetap ada di dalam dada kita apapun yang terjadi. Hancur dunia, runtuh langit, kita tetap akan berpegang teguh kepada keimanan kita. Kita yakinkan bahwa kita akan memegang keimanan ini apapun yang terjadi. Itu adalah sesuatu yang pertama. Iman harus tetap ada di dalam hati kita. Yang kedua, bekal itu adalah iktikad di dalam hati bahwa umur kita ini akan kita habiskan untuk kebaikan. Niat, iktikad, keyakinan, tekad, azam di dalam hati bahwa kita tidak akan menghabiskan umur kita untuk sesuatu yang sia-sia. Kita harus beriktikad untuk menghabiskan umur kita yang sangat singkat ini untuk segala kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah kita berniat untuk selama kehidupan kita ini kita tidak akan menzolimi orang lain. Makna menzolimi orang lain adalah menyebabkan kerugian ada pada orang lain, apalagi sampai menyakiti orang lain. Ini adalah bekal yang ketiga. Kemudian bekal yang keempat adalah perkara-perkara yang telah menjadi pengetahuan kita di dalam ilmu agama, itu kita amalkan dengan niat yang tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perkara-perkara ini kita jalani, maka kita telah menjadi orang yang dijamin keselamatan kita hidup di dunia sampai di akhirat kelak. Sehingga ketika kita ini ditakdirkan
menyelesaikan amanah kita untuk hidup di dunia, menyelesaikan kontrak kita di dunia ini, maka kita masuk ke dalam kubur bukan tenggelam. Kita masuk ke dalam kubur bukan tenggelam, tetapi kita masuk ke dalam kubur bahwasanya kita masuk ke dalam sebuah pintu yang luas dan megah, dan setelah kita masuk ke dalam pintu itu, kita akan segera lupa semua keburukan. Kita akan segera lupa dengan kesusahan kita selama kita di dunia. Kenapa? Karena begitu kita masuk, yang kita rasakan adalah kenikmatan, yakni kenikmatan surga. Kenapa? Karena memang dikatakan orang yang akan masuk surga itu ketika dia masuk ke dalam kubur, ia sudah merasakan surga itu. Karena kuburan itu merupakan taman daripada taman-taman surga. Maka hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya diberikan Allah anugerah taufik berupa semangat untuk senantiasa beramal dan beribadah, diberikan taufik yakni i'tikad, azam, tekad di dalam hati untuk senantiasa berbuat baik, dan kita berbahagia dengan ilmu agama. Kita berbahagia setelah melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai